Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Bahthul Masail 11 Jumadil Ula 1441 Hijriah 6 Januari 2020 Masehi, mengenai seorang wanita yang haid ketika umrah. Bagaimana pemecahannya atau solusinya? Ada seorang wanita yang hendak umrah, kemudian selepas ihram, dia sudah niat ihram, tiba-tiba dia haid, dan haidnya dimungkinkan akan melebihi jatah waktu yang sudah ditentukan oleh travel umrohnya. Mungkin punya haid yang 15 hari bagaimana, sedangkan travel umrohnya itu hanya 9 hari. Nah, itu yang jadi masalah seperti ini. Ya, tapi ya bisa saja kadang-kadang juga bisa berhenti kan, tapi adatnya seperti itu. Semua terjadi gitu gimana? Menurut mazhab Syafi'i, dia wajib menunggu dalam kondisi ihram. Ya siapa tahu suci ya. Jika jadwal kepulangan telah tiba sedangkan ia belum suci, maka ia ikut pulang dalam kondisi masih terus ihram. Sampai kemudian kalau ketika dia telah sampai ke tempat yang sudah masyaqqah atau sulit untuk kembali ke Mekah, ya, sekiranya seperti itu, atau telah sampai di rumahnya, mamanya begitu, nah, maka dia langsung saja bertahallul. Ya, langsung saja bertahallul. Caranya bertahallul yaitu menyembelih seekor kambing dulu. Jadi menginjak seorang kambing dengan niat tahallul, terus baru memotong minimal 3 helai rambut dengan niat tahallul juga. Nanti nggak boleh dibalik, jangan diurutkan. Nyembelih kambing niat tahallul, baru memotong rambut niat tahallul. Adapun tawaf dan sa'inya yang belum dikerjakan menjadi tanggungan dia yang harus dikerjakan ketika telah mampu kembali ke Mekah nanti. Ya kalau nanti dia sudah mampu kembali ke Mekah, nanti ya umroh lagi, terus mengqadha apa itu, menyelesaikan ya kan, menyelesaikan apa itu tawaf dan sa'inya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi ada saran dari orang mazhab Syafi'i juga, seumpama kita terus ikut mazhab Hanafi atau Ahmad juga diperbolehkan. Yaitu caranya begini, dia menunggu waktu datangnya suci, ya dah, menunggu lagi, kembali lagi kepada menunggu. Banyak. Jika waktu mendekati kepulangan belum juga suci, maka baru ikut kepada madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad. Caranya yaitu dia memakai pembalut yang baik sekiranya tidak bocor, yang tidak bocor, karena kalau bocor akan membuat talwis nanti di masjid. Kemudian tawaf dan sa'i seperti biasa, tawaf dan sa'i seperti orang biasa itu, orang yang suci. Karena menurut mazhab Abu Hanifah itu tawaf itu tidak diwajibkan suci, sedangkan mazhab Syafi'i itu harus dalam kondisi suci dari hadas dan najis. Dan ini kalau menurut Abu Hanifah itu tidak diharuskan suci. Suci itu wajib tapi tidak fardu. Di sana ada perbedaan antara fardu dan suci. Lalu ia potong rambut tahallul seperti biasa. Nah, antara fardu dan apa tadi? Fardu dan wajib. Lupa namanya terselip. Jadi Imam Abu Hanifah kalau fardu itu tidak boleh tidak boleh ditinggalkan. Kalau wajib meninggalkan itu dosa, tapi tetap sah ibadahnya. Gitu. Jadi kayak kalau dalam mazhab Syafi'i itu kayak sunnah muakkadah itu fardu itu. Wajib itu kayak sunnah muakkadah. Kalau orang meninggalkan sunnah muakkadah kan seburuk-buruk orang, itu aja. Hanya saja tidak menjadikan tidak
tidak sahnya ibadah, tidak. Makanya tawafnya tetap sah. Tawafnya tetap sah walaupun dalam keadaan tidak suci. Tapi nanti ada caranya. Kemudian dia tawaf dan sa'i seperti biasa ya, seperti orang yang suci, lalu potong rambut, tahallul. Kemudian baru menurut Imam Abu Hanifah ia wajib menyembelih unta. Nah, ya kalau nggak bisa ya bagaimana membayarkan, ya, bisa nanti saya menyembelih unta di sana ada juga. Adapun menurut Imam Ahmad cukup dengan menyembelih kambing di Mekah sana. Ini bisa ini. Jadi kalau Imam Ahmad ini lebih mudah. Misalnya ya namanya orang itu sudah datang sampai sana, terus kalau nggak bisa ikut muter-muter di Ka'bah itu kan ya, terus hanya nengok aja dari jauh gitu. Itu kan nggak marem gitu loh saya. Nanti datang sampai sana nengok aja, nggak kemana-mana, hanya belanja aja. Terus nggak bisa masuk masjid ya repot. Makanya kalau ikut madhab apa itu Hanafi atau Ahmad itu lebih mudah. Masalah penyakit menular. Ada sebagian orang menjelaskan bahwa tidak ada penyakit yang menular berdasarkan hadis la adwa wala diyarata ini. Bagaimana pemahaman yang benar mengenai penularan penyakit berdasarkan hadis tersebut? Ya, jawab hadis tersebut adalah sanggahan terhadap orang jahiliyah yang mereka memiliki pemahaman bahwa penyakit dapat menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Itulah maksudnya itu. Karena amaran untuk menjauhi orang yang sakit itu juga ada. Amaran untuk menjauhi orang sakit, menjauhkan orang sakit dari orang yang sehat itu. La yuridul mumridu 'alal musih. Jadi jangan sampai didekatkan orang yang sakit itu dengan orang sehat itu juga ada amalan seperti itu. Loh, terus bagaimana ini mengumpulkan dua hadis ini? Loh, begini. Maksudnya ini hadis ini, maksudnya adalah hakikatnya tidak ada tular menular. Nah, semua yang membuat penyakit adalah Allah. Tetapi Allah ini mempunyai sunnah, yaitu kalau orang sakit, yang sakit tertentu dikumpulkan dengan orang yang tidak sakit, maka orang yang tidak sakit akhirnya akan dibuat sakit oleh Gusti Allah. Nah, itu sudah menjadi sunnah atau sudah kebiasaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sakitnya itu menulari, orang sakit itu menulari orang lain, bukan. Tapi kalau orang sakit kumpul dengan orang yang sehat, maka orang sehat kadang-kadang oleh Allah akan dijadikan sakit. Kayak orang sakit apa jenis paru-paru namanya, sakit TBC. Itu nanti orang sakit TBC jangan ngomong, jangan menjauhi aku, nggak ada tular menular itu, nggak apa-apa, ini telan ludahku katanya. Wah, ini orang ajar, itu nggak benar seperti itu. Karena juga ada hadis supaya orangnya tidak boleh mendekat dengan orang yang punya penyakit, yang Allah Subhanahu wa taala punya sunnah pada orang itu menjadikan orang yang mendekati dikasih penyakit oleh Allah yang sama dengan dia. Jadi caranya begitu, bukan menular, tapi Allah akan ngasih penyakit yang sama dengan dia dikarenakan kumpul sama dia. Ada begitu. Terus akhirnya kita ini terus diuji iman kita ini. Ayo iman kepada Allah atau iman kepada penyakit itu mampu menularkan dirinya kepada orang lain. Nah, diuji. Masalah jenggot. Bagaimana hukum mencukur jenggot? Nah, jawab. Menurut nas Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Ibnu Rif'ah dan Sahibul Bughyah, mencukur jenggot adalah haram. Pendapat ini adalah sesuai dengan pendapat A'immah Salasah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Menurut sebagian ulama, mencukur jenggot adalah makruh, seperti pendapat Imam Nawawi, Imam Ghazali, Syekh Zakaria, Syekh Ibnu Hajar, Imam Ramli, dan Syekh Khatib. Tetapi
Imam Syafi'i sendiri itu juga mengatakan haram mencukur jenggot. Itu. Dan kalau kamu itu melihat para anbiya, sudah siapa saja orang kafir atau orang muslim atau muslim, kalau dia itu menggambar para nabi atau membayangkan seorang nabi, mesti nabi itu berjenggot. Gak percaya? Kamu lihat saja. Itu patung-patung Yesus itu ada jenggotnya apa enggak? Nah, berjubah dan berjenggot. Nabi Musa ada jenggotnya, mesti ya digambar dengan jenggot. Nabi Nuh digambar dengan jenggot. Karena bayangannya seseorang itu sudah fitrahnya manusia itu namanya orang berjenggot itu adalah satu alamatnya orang yang soleh dan bijaksana. Itu sudah gambarnya orang kafirnya dan orang Islamnya itu sepakat seperti itu. Cuma seperti itu. Kalau orang mencukur jenggotnya, kemudian menebelkan berengosnya, itu mesti nanti kalau berpikir itu orang membayangkan itu mesti penjahat. Udah seperti itu. Kalau kamu pengen menggambar orang yang ganas, seperti itu, mesti gambarnya mesti yang punya cambang yang besar. Nah, kalau kamu membayangkan apa itu orang yang arif, bisa bijaksana, yang masya Allah penyabar, mesti nanti dia adalah orang yang menipiskan kumisnya dan memanjangkan jenggotnya. Ini sudah pakatnya manusia seluruh dunia, nggak usah dibantah lagi. Gitu. Nah, pengen jadi yang mana? Ya tinggal aja kamu ikut. Bagaimana cara memelihara jenggot yang benar? Apakah dibiarkan sampai panjang atau dipotong seukuran satu genggam? Masalah ini ada khilaf. Pendapat yang mu'tamad tidak dipotong, dibiarkan saja, tidak usah dipotong. Masalah bekas bangunan masjid. Sebuah masjid direnovasi total sehingga bekas bangunan semisal genteng, kayu, ubin dan sebagainya diganti dengan yang baru. Pertanyaan, bagaimana status benda-benda tersebut? Apakah masih berstatus sebagai barang wakaf? Ini ada khilaf. Nanti ada para ulama yang mengatakan bahwa kalau barang-barang itu sudah dicopot dari tempatnya, itu sudah tidak barang wakaf lagi. Ada yang para ulama mengatakan kalau barang-barang itu masih dicopot, ya tetap barang wakaf aja. Nggak bisa. Bagaimana penggunaan benda-benda bekas bangunan masjid tersebut? Bolehkah digunakan untuk madrasah? Oh, ini tidak dibolehkan digunakan untuk madrasah, tidak boleh. Kecuali kalau sudah tidak diperlukan nanti untuk masjid yang lain saja. Kalau masjid situ tidak digunakan untuk masjid situ, ya diuntukkan untuk masjid yang lain. Kalau masjid yang lain-lain juga enggak butuh juga, nah, maka baru bisa disalurkan yang selain ke masjid.